Roh Tuhan dulu harus ada kepada kita, Roh Kudus itu, Roh Allah itu sendiri. Baru bagaimana cara kita bisa berkenan kepada Tuhan? Kita mengikuti keinginan Roh, seperti yang saya bacakan tadi di Roma 8 tadi. Jadi kita di antara dua pilihan, karena kita bukan robot. Kita manusia diberikan free will. Jadi kita mau mengikuti keinginan daging kita, di mana dosa bekerja di dalam kita itu. Saya sudah gambarkan tadi misalnya perzinahan dan mencuri itu. Atau kita mau roh itu memang sudah ditaruh di dalam hati kita. Nah, ketika kita mulai mengikuti keinginan roh, keinginan daging semakin lama semakin melemah. Keinginan daging untuk berbuat dosa itu ya. Bahkan dikatakan di Alkitab untuk mematikan keinginan daging itu. Jadi orang percaya yang benar-benar memang melekat kepada Tuhan dan benar-benar dia memang mengikuti keinginan roh, tidak mau mengikuti keinginan dagingnya itu. Keinginan daging itu lama-lama mati. Dan kita benar-benar memang dikuasai, hidup kita memang itu memang hidup yang dari dalam bahasa Kristen itu orang yang memang penuh dengan roh. Makanya segala sesuatu yang berhubungan dengan percabulan, persinahan, pencurian, apa semua itu, hawa nafsu semua itu benar-benar suatu hal yang memang menjijikkan. Memang kita melihat itu sebagai dosa, dan keinginan daging kita itu sudah kita bisa matikan. Jadi keinginan daging itu tidak menguasai kita lagi ketika memang kita benar-benar mau hidup di dalam roh. Tetapi kalau Kristus tidak ada pada orang itu bukan milik Kristus. Artinya bukan anak-anak Allah, tidak mendapat bagian untuk menjadi anak-anak Allah ya. Dalam giliran ya. Mungkin Tante Uti atau Uni nih, Tante Uti ya? Ya saya ya. Jadi siap. mau jawabnya apa ya, udah lupa tadi ya. Oh ya, jadi tadi ya. Oh ya, itu dia ya, di dalam Kejadian, saya menjawab Rifa ya, di dalam Kejadian 18 itu kan telah dikatakan, kamu sendiri membaca ya, aku telah memilih dia. Jadi inisiatif pertama yang membuat orang itu menjadi nabi, menjadi rasul, Alkitab dari sejak awal itu, kan tadi saya baca, kamu baca di dalam Kejadian 12 ya, semua orang tuh nggak ada kebaikannya itu menarik perhatian Tuhan, nggak ada. Tetapi mereka itu karena dikasihi mendapat karunia Tuhan, bukan karena kebaikan mereka. Karena konsep kebaikan, cari pahala, ya berbuat baik, menyenangkan mata Tuhan, gitu, mengambil hati Tuhan, itu bukan menyenangkan hati Tuhan, ya. Yang menyenangkan hati Tuhan, ya kan, adalah mengikuti kehendaknya, gitu. Ya, lalu tadi dikatakan Abraham, ya, Abraham itu disuruh mengikuti janji Tuhan, mengikuti apa yang harus, ya. Jadi mereka harus mengikuti. Nah, ini dampak dari apa yang dipilih itu oleh Tuhan. Tuhan telah memilih mereka, ya mereka diminta untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau mereka gagal, ya mereka dihukum, ya. Tetapi intinya adalah mereka itu, ya kan, mereka itu adalah orang-orang yang dipilih, bukan karena kebaikan mereka, ya, itu sudah pasti, ya. Nah, orang-orang di dalam kekristenan, di dalam Kejadian sampai akhir itu, mereka setelah mereka dipilih, ya disuruh ngikutin kemauannya, dan itu free will, ya kan. Free will itu artinya ya kalau mereka menolak, ya mereka mendapatkan hukuman, ya. Tetapi yang saya mau bertanya kepada Muslim, ya, saya terheran-heran ada ayat yang seperti ini di dalam Yunus 10 ayat 96. Kalau saya menurut ininya saya, karena terjemahannya kayak gini, ya. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu, ya. Jadi ada yang dipastikan, ini kan bicara tentang takdir ya Pak ya. Tidaklah akan beriman. Nah, sekali lagi ya, sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman, meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih, dan tidak seorang pun yang akan beriman kecuali atas izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Nah, jadi yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana mungkin ada Tuhan yang telah menetapkan supaya orang itu dibinasakan gitu ya, walaupun dikatakan ini ya, walaupun meskipun mereka mendapatkan tanda kebesaran, tetapi kalau sudah ditetapkan masuk neraka, ya masuk neraka gitu kan. Sesuai dengan hadis yang saya sering baca itu ya, satu hasta saja sudah memasuki neraka. Ketika mereka ditakdirkan untuk masuk neraka, sudah satu hasta saja menuju sorga. Tapi ketika sudah dipastikan untuk masuk neraka, ditakdirkan masuk neraka. Bagaimana bisa begini, bro? Tolong dijawab. Bagaimana bisa begitu? Uni, kayaknya Tante Uti mungkin waktu rantai perak apa kasih 1 menit ke Tante ya nanti. Kayaknya Tante Uti kurang waktunya. Tapi nggak apa-apa lah, saya ikut aja. Maaf. Iya, semuanya 3 menit aja, jadi enak. Ya gitu. udah.
Semuanya rata. Ya udah. Ya, sekarang Bang Oke, Juma lagi. ke Bang Juma. Bang Juma lagi, nanti baru aku. Oke, baik. Jadi kembali seperti yang saya uraikan tadi, bahwasanya Tuhan menyayangi manusia itu dengan cara memberikan perintah, aturan main. Dan itu berlaku pada setiap nabi, termasuk nabi-nabi yang didatangkan kepada Bani Israel. Terkait dengan ayat yang dibawa oleh Ibu Uti itu bisa dijelaskan dengan memahami Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluh amran an yakuna lahumul khiyar min amrihim wa may yasrillah wa rasulah faqad dalla dalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula patut bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Jadi Allah sebelum menentukan sesuatu itu Allah memberikan ketentuan, aturan main. Inilah yang dikatakan tadi, aturan main itu diberikan oleh Allah. Setelah kemudian orang itu nggak mau, berarti dia yang menginginkan. Nah, dari sanalah kemudian Allah menetapkan itu. Orang-orang kafir ya ditetapkan memang sudah sesat. Orang kafir itu namanya juga kafir, maka mereka dinyatakan sesat oleh Allah. Orang beriman, maka kemudian mereka dinyatakan beriman. Nah, lalu kemudian ketika orang itu kafir, apakah kemudian Allah mengunci tidak boleh lagi beriman? Tidak. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang beriman kemudian dia yang kufur, kemudian dia beriman kemudian kufur kembali, maka tidak ada baginya keselamatan. Itu poinnya. Artinya orang kafir boleh beriman kembali ketika datang padanya kebenaran yang kemudian diterima dengan akal sehat dan jiwanya yang bersih. Nah, orang-orang Yahudi diberikan oleh Allah aturan main. Bagaimana kemudian mereka mentaati aturan mainnya Allah, maka mereka dikatakan mendapatkan kasih. Contoh yang saya ambil dari tadi siang ya, di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Itu cerminan bagaimana kemudian Tuhan mendatangkan aturan main sama seperti Tuhan memberikan aturan main di dalam ajaran agama Islam. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis di dalam kitab Musa, agar supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Artinya kasih Tuhan itu memberikan aturan main supaya kemudian manusia itu mendapat keberuntungan. Itu aturan mainnya Tuhan, berlaku kepada bagi Bani Israel yang tunduk di dalam hukum Musa. Begitu juga di Al-Quran. Al-Quran memberikan perintah, memberikan ketetapan. Barang siapa yang mengikuti ketetapan itu, maka kemudian mereka itu mendapatkan rahmat. Haza basairul linnas wa hudaw wa rahmah liqaumi yuqinun. Itu aturan mainnya. Jadi antara perintah Tuhan kepada Nabi Musa yang diikutkan kemudian kepada para nabi, dan juga aturan Tuhan kepada Al-Quranul Karim yang diperuntukkan untuk seluruh manusia, itu konsepnya sama. Kasih sayang Allah itu diberikan demi untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, Kristen ini berbeda sendiri. Kenapa? Aturan tadi yang diterangkan di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, semua itu dibatalkan, diganti dengan Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib. Muncullah Kristen. Kalau Yahudi dan Islam sama dalam hal kasih sayang Tuhan, Tuhan memberikan aturan main. Laksana orang tua memberikan aturan main kepada anak-anaknya agar anak-anaknya itu tidak celaka, agar anak-anaknya itu beruntung, dan itulah yang disebut wujud kasih sayang itu. Tapi kalau di Kristen beda. Tuhan membuat aturan. Ketika banyak yang melanggar aturannya, Tuhan sendiri turun kemudian menghapuskan aturan itu dengan cara mati di atas tiang salib. Inilah yang membedakan antara kita. Sehingga sampai hari ini syariat
ada di Islam, syariat ada di Yahudi, tapi di Kristen tidak punya syariat. Adapun syariatnya itu dibuat sendiri, tidak berdasarkan terhadap firman Tuhan yang datang kepada para nabi yang ada di Bani Israel. Saya kira demikian. Oke, pas sekali Guru, udah waktu habis. Rantai perak ya? Saya dong. Oh, sorry. Silakan. Ya, saya fokus di dalam hukum dan doktrin dari rantai perak yang dikatakan rantai perak bahwa hukum Torah itu berpotensi menyebabkan manusia justru dekat dengan dosa. Itu doktrin ya, dimana bukan hanya rantai perak yang mengimani itu, tetapi beberapa orang Kristen lainnya, bahwa hukum Taurat itu akan menjadi kutukan. Itu kenapa Yesus hadir menebus kutuk hukum Torah. Gara-gara Tuhan memberikan hukum Torah, manusia lebih berkenal dengan dosa. Nah, doktrin ini yang dibantah oleh kitab sucinya teman-teman Kristen. Ini saya bacakan ayatnya. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 27 ayat 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan dor. Selamat datang di kebenaran. Jadi kalau seandainya kalian mengatakan Tuhan memberikan hukum Torah justru menyebabkan manusia lebih mengenal dosa, ini Tuhan aneh. Karena Tuhan sendiri mengutuk kalau orang tidak menepati hukum Torah. Loh, Tuhan ini tahu tidak sih kalau manusia ini tidak ada yang mampu mengikuti hukum Torah? Kok tega-teganya, kok iso gitu loh. Kalau memang dia maha mengetahui dan tahu doktrin kalian itu benar, yaitu setiap manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan tak mampu lagi menghindari dirinya dari dosa dan melanggar hukum Torah, kok tega-teganya Tuhan mengutuk orang tidak mengikuti hukum Torah? Paham diksi saya kan? Jadi bingung saya di sini. Ini Tuhan macam mana? Sudahlah dia yang sudahlah dia tahu menurut doktrin Kristen, ini menurut doktrin Kristen loh ya, bahwa manusia tidak ada yang mampu mengikuti hukum Torah, bahkan justru manusia lebih mengenal dosa, tapi dia mengutuk orang yang tidak mengikuti hukum Torah. Kan aneh gitu loh. Nah, kemudian dalam Ulangan pasal 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Itu ada syarat. Kalau si Abraham, Daud, Ishak atau keturunan sampai ke bawah, ada persyaratan mereka itu akan diangkat di bumi. Loh, kalian selama ini mengagung-agungkan orang Yahudi sementara mereka bergelar tegar tengkuk. Kok bisa-bisanya ini? Apa ini maksudnya? Ulangan pasal 28 ayat 15 nomor 21. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Loh, dikutuk loh kalau nggak ikuti perintah hukum Torah. Nah, jadi pertanyaannya, kalau seandainya kalian mengatakan bahwa tidak ada yang mampu melaksanakan hukum Torah, itu nabi-nabi terdahulu terkutuk semuanya. Kemudian kita akan bahas janji Tuhan tentang keselamatan, tentang juru selamat, kita bahas itu. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal kedua ayat ketiga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apa itu? Hukum Torah. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Apa itu? Hukum Torah. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala hal yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janjinya. Dor. Kasih. Ya, silakan. Iya, tadi kok rantai perak adik saya tuh harusnya rantai perak. Kan saya tadi minta duluan, kok rantai perak nggak dikasih kesempatan. Adik saya langsung Pak Juma lagi, Pak rantai peraknya nggak dikasih. Pak rantai perak. Halo? Ya, jadi sekarang saya ya. Iya. Nah, jadi mulai saja waktunya ya. Saya tadi Pak rantai perak. Iya. Jadi tadi Uni Rifa sudah menyentil tadi, Bro Suma juga sudah menyentil ya. Uni Rifa kebetulan lebih menyorot ke saya ya, lebih menekankan tentang Taurat itu ya yang saya dengar tadi. Itu kan yang sudah dibicarakan di kitab Galatia kan, yang Uni Rifa katakan tadi di Ulangan 27 tadi. Kalau orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, inilah apakah sanggup untuk menaati hukum Taurat? Siapa manusia yang bisa menaati hukum Taurat itu dan tidak akan melanggar itu? Tetap manusia akan
jat melanggar hukum Taurat itu. Dan konsekuensi dari melanggar itu apa adalah kutuk. Jadi itu sudah benar sekali. Yang dikatakan tadi sudah benar. Jadi di sini dikatakan ya, dijelaskan di kitab Galatia 3 tentang hal itu ya. Dikatakan di sini, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Jadi Abraham juga dibenarkan karena iman ya. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 10 yang menyentil tadi, ayat tadi di ulangan tadi. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Abraham dibenarkan karena iman. Makanya Abraham percaya dikatakan Allah membenarkan itu. Hanya kepada Allah membenarkan. Dan tidak ada orang sudah karena imannya. Tetapi dasar hukum Taurat kan bukan iman. Iman ini sudah ada sebelum hukum Taurat. Jadi Musa dengan Abraham itu jauh bedanya. Ada kira-kira berapa tahun? Hampir 500 tahun. Ada 500 tahun selisih 400 tahun hukum Taurat turun dengan Abraham ya 400 tahun lebih. Jadi orang yang dibenarkan seperti Abraham dibenarkan ini, dia dibenarkan karena iman bukan karena melakukan hukum Taurat. Saya sudah ditambahkan supaya apa? Supaya dosa semakin nyata. Itu tujuan hukum Taurat yang tidak dimengerti oleh teman-teman Muslim yang ingin melakukan hukum Taurat itu, mungkin mengadopsi dari Yahudi, ingin melaksanakan hukum Taurat itu. Padahal hukum Taurat itu diadakan supaya dosa semakin nyata, supaya akhirnya manusia sadar mereka butuh juru selamat. Makanya Tuhan Allah Israel, Tuhan penebus, Tuhan penyelamat, Tuhan penebus. Kenapa Tuhan Israel harus ada Tuhan penebus? Namakan dirinya Allah penebus. Nah, di sini dikatakan begini ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi kutuk yang seharusnya dikenakan kepada kita jika kita hidup di hukum Taurat. Nah itu yang disediakan oleh Allah itu. Kenapa? Prototipnya, tipologinya Yesus Kristus kan itu waktu korban Abraham. Makanya ketika Ishak bertanya pada Abraham, Pak, ini kayunya sudah ada, apinya sudah ada, lalu hanya di mana? Abraham itu kata biasa, Allah yang akan menyediakan korban. Nah sebenarnya itu gambaran dari Tuhan Yesus di mana Allah sendiri yang menyediakan korban itu. Jadi kan bahwa Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Karena hukuman yang seharusnya dikenakan kepada kita, kita yang berdosa, harusnya kita yang mati. Karena manusia yang melanggar, konsekuensinya apa adalah mati. Tuhan sudah berkata, pada waktu engkau memakannya atau melanggar itu, hari itu juga engkau mati. Nah, tetapi itu ditanggungkan ke dalam tubuh yang disediakan oleh Allah supaya manusia ini tidak binasa kekal. Istilahnya binasa kekal masuk dalam kematian kekal neraka itu ya. Jadi manusia mengalami dua kematian. Kematian fisik karena manusia sudah berdosa, lalu kematian kekal lagi yaitu neraka, penghukuman. Nah dikatakan di sini kan Kristus telah menebus dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang besar ya, yang saya bicarakan sejak dari awal ya, roh yang telah dijanjikannya itu. Jadi roh yang telah dijanjikannya itu pencurahannya itu di hari Pentakosta. Dan bukan hanya di hari Pentakosta, itu terus terjadi. Bahkan ketika Petrus orang pertama yang menginjil ke non-Israel ya, dia pergi ke perwira Romawi. Tuhan datang kepada perwira Romawi tentang waktu habis. Ya, oh ya, oke. Menarik ya, tapi waktu sudah habis. Ya. Thank you. Lanjutkan. Ya, saya ya. Ya.
Ya, jadi Rifa ini paling pinter ngambil ayat orang, ngerti nggak maksudnya? Ya, tidak tahu latar belakangnya. Coba kalau satu ayat saya tanya deh latar belakangnya apa, maksudnya apa, ceritanya apa, dalam konteks apa, pasti nggak tahu ya, nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi cuma ngambil ayat. Ya, saya mau kasih tahu Rifa, Alkitab itu kontekstual. Jadi cara membacanya tidak hanya comot-comot ayat, itu nggak nyambung, nggak akan kamu tahu makna yang sebenarnya kalau cuma comot-comot ya. Memang pada saat di Perjanjian Lama itu Elohim memang menetapkan hukum Taurat untuk dipatuhi ya, perintahnya untuk dipatuhi. Tetapi itu hanyalah pembelajaran ya, bahkan di dalam Raja Daud saja yang mentaati seluruh perintah hukum Taurat gitu kan. Dia malah bilang begini ya, dia tidak diselamatkan hukum Taurat. Dia mengatakan begini di dalam Mazmur 49 ayat 8, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya supaya ia tetap hidup untuk seterusnya ya kan. Dan tidak melihat lubang kubur, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menggarap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke dalam kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Elohim akan membebaskan nyawaku dan dari cengkraman dunia orang mati, sebab dia akan menarik aku. Nah itu dia ya, keselamatan Raja Daud aja dia bilang dia selamat karena diselamatkan ya. Tak seorang pun dapat memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya karena terlalu besar. Bahkan orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri, yang mencari selamat dengan dirinya sendiri, berbuat amal soleh dengan segala macam, Raja Daud bahkan mengatakan ya, mereka inilah jalannya orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Nah ini kata Raja Daud loh. Ayat berapa ya, Tante? Ya. Ayat berapa? Ya, apa? Ayatnya Mazmur berapa? 49 ayat 15 ya, itu ya, ini inti. Walaupun orang Perjanjian Lama mereka tahu kok ya, di dalam Matius 19 ketika kita membaca itu orang kaya itu ya dia mengatakan guru yang baik. Orang kaya ini latar belakangnya dia adalah pemuka agama, dia melakukan seluruh perintah Allah. Yesus mengatakan kalau kamu ingin selamat, lakukanlah seluruh perintah Allah, hukum Taurat semua sudah kulakukan. Sebentar, ya semua sudah kulakukan, apalagi katanya gitu kan. Tadi saya baca Pak, lamanya dibaca ya kan. Ya, semua sudah aku lakukan, lalu apa lagi katanya, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah itu orang kaya yang adalah penurut seluruh perintah Allah gitu kan. Dia tahu dia nggak selamat, dia nanya sama Yesus, apa yang harus kulakukan? Udah, makanya Tante Uti, makanya tadi aku saranin saya kan Tante Perak suruh subsidi waktu gitu loh. Enggak, tadi kan saya baca ayat menit. Pak. Sebentar, belum nerangin ayat. Baca ayat kok. Semuanya juga pada baca ayat gitu sih. Ya enggak, ayatnya panjang itu. Pertanyaannya apa sih hubungannya hukum Taurat dengan kalian? Kok kalian ngotot gitu loh? Hukum Taurat apa yang diterapkan kepada kalian? Mana ayatnya? 10 hukum Taurat atau 10 atau hukum Taurat? Tante. Ya apa sih hubungannya? Iya, apa hubungannya? Tuh, Plengki, mamamu panggil Plengki. Iya, waktu saya kan. Iya. Baik. Ya. Jadi ketika orang kaya itu di dalam Matius 19 melaksanakan segala perintah Taurat, ingat perintah Taurat sampai kepada Nabi Yesus itu. Jangan ngajarin itu Pak, jaraknya kitab orang hampir nih. 2000 tahun. Jangan ngajarin, itu kitab kami. 1900 Jangan ganggu. tahun. Tadi Tante ngomong gak ada yang ganggu. Nah, sehingga dengan mentaati hukum Taurat tapi tidak mengikuti, tidak mengakui Yesus sebagai nabi, percuma, tertolak. Taat Taurat kemudian menerima Yesus sebagai utusan Tuhan baru betul. Itu internal daripada
pengikut ajaran Yesus. Nah, Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang yang bersalah itu harus nanggung dosanya sendiri, nggak boleh kemudian orang yang tidak bersalah yang menjadi penebus, nggak boleh. Kebalik, malah di dalam Amsal orang fasik yang dijadikan sebagai penebus, jangan orang yang benar malah dijadikan penebus. Terbalik. Makanya Tuhan mengatakan orang yang benar dan orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Nah, sehingga pertanggungjawabkan dosa masing-masing. Kalau di Islam solusinya sama seperti yang digambarkan di Torah, bertaubat. Taubat itulah solusi dari penghapusan dosa. Makanya tadi di awal saya memberikan apa yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim dan juga konsep ajaran agama Islam. Ketika umat Islam itu bersalah, ketika umat Islam itu berdosa, maka cara pengampunannya itu ya dengan amal jariah itu. Itulah yang menjadi solusi dalam kehidupan kita. Penghapusan dosa yang dilakukan oleh manusia itu bisa dilakukan dengan cara mentaati perintah Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan inginkan terhadap kita sebagai hamba-Nya untuk ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sebaliknya, justru aturan Tuhannya yang dihapuskan demi untuk melakukan apa yang kita mau. Ini yang tidak dipahami, ini yang harus dipahami, bahwasanya dosa sehari-hari dihapuskan dengan taat sholat 5 kali sehari. Dosa dalam seminggu dihapuskan dengan sholat Jumat. Dosa untuk kemudian sebulan dengan Ramadan, maka menghapuskan segala kesalahan 11 bulan. Dosa setahun dihapuskan dengan haji dan umrah. Dan dosa untuk semuanya dihapuskan dengan istighfar, mengaku bersalah di hadapan Allah. Sama seperti yang diajarkan oleh para nabi. Tidak ada kemudian dosanya dihapuskan dengan membunuh anak manusia. Itu makanya aku bilang tadi, kalau berbicara mengenai kasih sayang itu Allah berikan dengan Allah memberikan perintah. Perintah ini yang harus kamu lakukan. Perintah ini, larangan ini yang harus kamu tinggalkan. Oleh karena itulah kasih sayang Allah itu sekarang udah 54. Saya turunkan nanti loh. Ada timer, Bu, ada timer yang sudah disajikan oleh panitia. Ada timer yang sudah disiapkan, jadi kita berbicara sesuai dengan waktu yang dikasih kepada kita. Jadi dalam Islam itu begitu. Makanya Allah mengatakan illal ladzina tabu min ba'di dzalika waslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi kalau kita punya kesalahan, bukan mengambil orang untuk jadikan sebagai penebus, tetapi bertaubat dan bertobat. Bahkan kalau kita melihat ajaran para nabi, misalnya dalam Keluaran 29 nomor 14, dosa dihapuskan dengan melakukan pengorbanan hewan, bukan melakukan pengorbanan manusia. Itu tidak disifati oleh ajaran para nabi. Ini penting untuk diajarkan. Jadi kasih sayang Tuhan kepada manusia seperti yang dilakoni oleh para nabi kepada Bani Israel. Tuhan datang memberikan aturan main. Aturan mainnya ketika dilanggar maka solusinya bertobat. Masih melanggar salah satu solusinya adalah berkurban. Begitu juga dalam ajaran agama Islam. Jadi sama. Nah, Kristen ini berbeda. Penebutan dosanya itu dihapuskan dengan cara Tuhan datang mati di atas tiang salib. Ini yang berbeda. Kristen beda sendiri. Demikian. Oke. Siap. Saya akan coba hantam beberapa doktrin Kristen dari dari ayat-ayat yang saya baca ini. Pertama dalam surah Al-Baqarah saya sampaikan bismillahirrahmanirrahim wa is akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khuzu ma atainakum biquwwati waskuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjianmu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada
kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Tapi di ayat selanjutnya menyatakan bahwa Bani Israel ini banyak mengingkari, sehingga yang selamat hanya sedikit, bahkan yang dilaknat karena mereka mengingkari perjanjian Tuhan. Ini mengingatkan saya dalam 1 Raja-Raja pasal kedua ayat ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anak lakimu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Bang tadi siapa Bang Rantai Perak dengan Tante Uti mengatakan bahwa tidak akan pernah ada manusia yang mampu melaksanakan hukum Torah. Hancurlah doktrin kalian yang mengatakan bahwa Yesus dari kerajaan tahta keturunan Bani Israel. Buat apa kalian elu-elukan Bani Israel? Orang mereka sudah tegar tengkuk tidak mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan tidak perlu menunaikan janjinya kepada mereka, kecuali Tuhan kalian ingkar janji. Ya, ngapain Tuhan bilang kalau aku tidak akan mengikuti janjiku? Kalau kalian patuh atas perintahku dan hukum Musa, aku akan berikan janjiku. Loh, kayak kita lihat bagaimana tegar tengkuknya mereka mengkhianati Musa. Bahkan dikatakan bahwa nabi-nabi mereka ada ibarat dogi atau anjing di dalam padang gurun. Kalau tidak saya, Yezekiel pasal 13 ayat keempat. Silakan kalian baca kembali. Lalu saya tambahkan lagi, ini hancur doktrin kalian secara tidak langsung. Apa yang kalian paparkan ini menghancurkan doktrin tentang keturunan itu harus dari Bani Israel. Karena padahal Bani Israel tidak mengikuti aturan Tuhan. Kalian bilang dia tidak mampu, tidak ada yang mampu mengikuti aturan Tuhan. Maka Tuhan ngapain berjanji, ya kan? Nah, Ulangan pasal ke-6 ayat ketiga. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepada di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hei, mereka tegar tengkuk, bahkan mereka menyembah kepada Baal, mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam, dan bagaimana mungkin Tuhan memberikan mereka rahmat? Sementara kalau kita lihat bagaimana doktrin kekristenan, tidak sedikit dari kalian yang mengelu-elukan Bani Israel. Dan satu lagi, Tante Uti tadi membawakan ayat yang luar biasa ya. Di dalam apa tadi ayat yang Tante Uti baca? Bahwa orang-orang yang berbicara Mazmur tadi ya, Mazmur yang mengatakan bahwa mereka yang berbicara menurut pendapatnya sendiri gitu ya, kurang lebih begitu ya. Mazmur 89 ayat 15 saya bacakan. Dan ternyata tahukah Tante siapa yang mengikuti nubuatan itu? 1 Korintus pasal ke-7 ayat 40. Tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia. Kemudian di 2 Korintus pasal ke-8 ayat 10. Inilah pendapatku dan pendapatku. Dor, siapakah yang mengikuti perkataannya sendiri? Itulah dia yang masuk dalam Mazmur yang Tante bacakan tadi. Terima kasih. Dor, selamat datang di kebenaran. Aku kasih penawaran dulu. Rantai Perak mau disubsidi 1 menit nggak sama Tante Uti daripada dia minta nambah terus? Jadi 4 menit. Gimana ditambah 1 menit? Iya, waktu kamu dikurangin 1 menit, Tante Uti ditambah 1 menit, jadi 4 menit gitu loh. Ya itu sih penawaranku aja, kan suka kurang waktunya. Saya kira tadi 3 menit bro. Aku yang 33 menit dengan Tante Uti. Bang Rantai Perak sama Bang Zuma 5 menit. Saya 3 menit. Belum berlaku yang 3 menit tadi. Dari tadi nggak berubah. Kan tadi saya bilang Rantai Perak itu 5 menit. Tadi kan saya Tante 3 menit aja. Jadi, orang nanti mual Tante kebanyakan. Tante biar aja Bang Zuma dengan Bang Rantai Perak. Cuma dari tadi 5 menit terus. Saya cuma 3 menit. Memang Bang Rantai Perak 5 menit. Tante dengan saya 3 menit. Ya ampun, dari tadi kita tuh 3 menit. Mereka yang bapak-bapak ini 5 menit aja. Semuanya sama supaya enak. Tante orang mual nanti dengar kita. Jadi berapa lama? 4 menit. Tante. Ya udah 4 menit. Ya udahlah 5 menit aja lah. Kasih aja lah daripada ngamuk pula Tante Uti. Astagfirullahaladzim. Kasih 4 menit ya. Maksud saya daripada melanggar terus, mendingan kita hapus pelanggarannya dengan kasih longgar. 5 ya, 2305 saya lihat sendiri. Sabar ya Bang Rantai Perak, sabar ya. Sebentar. Ya, jadi Pak Juma ini ngajarin ajaran orang yang dia sendiri kagak tahu. Itu artinya menyesatkan Pak Juma, ya. Sebentar. Ya dari awal dengar, lo udahlah. Belum. Ya, dari awal. Sabar. Mau dikasih tambah 1 menit gimana sih? Mau nggak? Ya udah, saya nggak lihat jam sekarang. Nah, ini siapa Tante Uti apa Rantai Perak? Udah. Bang Zuma sama aku tuh sayang kali sama Tante Uti ini loh. Iya. Jadi Pak Juma ini ya ngajarin ajaran orang Pak. Saya bilang Pak, jangan begitu Pak, kasihan Pak. Nanti kasihani jiwamu Pak. Ya, aku bilang begitu. Benar-benar ini sebagai hamba Tuhan ya. Kan udah dibilang ya, Anda tidak tahu apa-apa ya. Anda mengatakan pengajarannya sama dengan kalian punya. Enggak Pak ya.
Di dalam Yesaya 41 ayat 11 itu jelas Elohim itu penebus dan juru selamat. Kata penebus di tempat di dalam perjanjian lama itu banyak ditulis, Pak. Elohim itu dia penebus, Elohim itu juru selamat, Pak. Dialah yang menebus, dialah yang menyelamatkan. Dia nggak nyuruh orang untuk cari selamat sendiri. Kan tadi saya udah bilang ya, Abraham itu semua rasul-rasul, nabi-nabi itu inisiatif Tuhan sendiri, bukan karena mereka baik. Dan sudah dibuktikan. Jadi jangan disama-samakan. Kami tidak selamat karena perbuatan baik, karena perbuatan baik kami di dalam Alkitab kan tadi dibilang ya, orang-orang yang percaya pada ininya sendiri ya, itu akan seperti hewan yang meluncur ke dalam dunia orang mati. Yang nulis itu adalah Raja Daud sendiri. Kalian nggak menjawab pertanyaan saya. Ya, apa hubungannya hukum Taurat dengan kalian? Di sini sudah dikasih tahu ya. Jelas dikatakan ketika orang memang melanggar hukum Taurat, nih dengar. Ketika mereka melanggar hukum Taurat kan jelas dikatakan ya, mereka itu dibuang ke negeri. Mereka memang dipukul, dihajar ya. Di dalam kitab Yeremia, Ezra itu kelihatan betapa Tuhan menghajar mereka. Mereka dibuang ke tanah Babel. Itu jelas hukuman Tuhan itu terhadap dosa, itu jelas. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu membenci dosa. Itu pengajaran buat mereka. Tuhan tidak suka, Elohim tidak suka orang melanggar perintahnya. Semua dosa harus dihukum. Dan orang Israel itu telah mengalami itu, penghukuman Tuhan. Tetapi yang ada di situ adalah ya, Nabi Yeremia mengatakan sejauh barat dari timur ya, ketika dia menghukum itu karena mengajar, bukan karena kebencian ya. Itu dia. Ya, sejauh dari barat sampai timur, demikian juga dijauhkan segala pelanggaran kita ya, walaupun dosamu merah seperti kermizi ya, tetapi akan menjadi putih seperti bulu domba ya kan. Alkitab Perjanjian Lama mengatakan begitu, Pak ya. Jadi orang yang berdosa itu tetap dikasihi dan dia mencari dan menyelamatkan orang berdosa, bahkan dia menebusnya ya kan. Hukum Taurat tidak bisa membuat mereka itu datang pada Tuhan, dialah yang menebusnya. Bapak mengatakan mereka itu ditebus dengan hewan. Nah itu kan gambarannya, itu kan sosialisasinya sebelum Yesus itu datang langsung. Itu yang Anda tidak ketahui, Pak. Nggak ada urusannya. Alkitab tadi kan Anda baca sendiri ya, nggak ada urusannya dengan mencari selamat dengan cara sendiri. Tidak ada, semuanya karena kasih karunia. Karena kita ini berdosa kepadanya, oleh sebab itu dialah yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa kita. Dialah yang menghapuskannya, dialah yang menebusnya, gitu loh Pak ya. Apalagi tadi tuh? Ya Anda berkata tentang apalagi tuh si Rifa bilang ya, bahwa itu menurut pendapatku, kata Rasul Paulus, itu namanya cocokologi, cocok-cocokan gitu loh ya. Yang dimaksud di situ apa? Di dalam kitab Mazmur yang kamu comot-comot untuk Paulus itu apa? Ya, Rasul Paulus bilang pendapatku itu pendapat sebagai pendidik, ya, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai semua orang juga boleh berpendapat. Kamu baca kok di situ, cuma kamu pura-pura nggak tahu itu pendapatnya Paulus sebagai pendidik, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai nabi, bukan sebagai yang lain. Dia mengatakan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang bapak huruf kecil, sebagai orang yang diteladani, itu maksudnya. Jadi cocokologimu itu nggak mampu gitu loh ya, nggak kena, nggak pas ya. Itu dia ya. Alkitab jelas mengatakan waktunya habis. Penebus ya, bukan orang menyuruh timbang-timbang, bukan ya, bukan Tuhan yang menimbang-nimbang, bukan. Penebus dan juru selamat, itu harus kamu ketahui. Ya, silakan. Silakan Pak Rantai. Siapa lagi? Silakan. Ya, jadi waktunya saya ya. Siapa Ustaz? Oh, Nah, saya sebenarnya masih melanjutkan apa yang dikatakan Budi tadi ya. Host, mulai saja waktunya, host. Jadi saya melanjutkan sebenarnya yang dikatakan Ibu Uti tadi supaya saya perjelas ya. Jadi di sini kita bisa lihat di Galatia 3 ya. Mulai ayat 15 judul perikopnya hukum Taurat atau janji. Jadi janji kepada Abraham, kepada keturunanmu semua bangsa akan bertunggal yang digunakan. Itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan di ayat 18, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Karena janji itu sudah ada dulu sebelumnya 430 tahun sebelum itu diadakan. Dan justru karena oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya
kepada Abraham. Abraham di sini mendapat kasih karunia. Di sini katakan, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Hukum Taurat itu ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Janji keturunan satu orang tadi ke Abraham oleh keturunanmu tunggal, dan ia disampaikan dengan perantaran malam malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi di ayat 22 dikatakan kitab suci mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Nah, janji itu karena apa? Kepada orang yang percaya berarti mewarisi iman Abraham. Abraham percaya dibenarkan. Al-Qur'an 45:26 katakan, jadi hukum Taurat adalah penuh bagi kita sampai Kristus datang. Janji kepada Abraham itu, keturunan satu orang itu, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang janji tentang Sang Mesias itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Penuntun itu hukum Taurat. Sebab jika adalah anak-anak Allah aman di dalam Yesus Kristus. Di ayat terakhir di sini dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah yang mana? Tentang keturunan tadi yang di Abraham. Kenapa hukum Taurat ini yang sudah saya sentil, tapi saya bacakan lagi ya lebih jelas ya. Saya sudah sentil tadi ya, bahwa memang Tuhan akan memberikan hukum yang baru. Dia bisa dibaca di Yeremia 31 ya. Dikatakan begini, sesungguhnya akan datang waktunya. Ini kan belum datang. Ini kan masih jauh sebelum Kristus datang ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku mengantarkan mereka keluar dari tanah Mesir. Anak lama itu yang saya jelaskan tadi, tulis di atas di lolo batu. Di ayat 34 dikatakan, di ayat 38 dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan sesuatu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskan dalam mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Nah, ini umat Allah ini yang dimaksud apa? Perjanjian baru ketika tadi sudah digenapi itu. Jadi itu yang disebutkan oleh Musa, kan seorang nabi akan kuutus dari tengah-tengahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Nabi yang dimaksud ini utusan dari mana? Utusan dari surga, Yesus Kristus Sang Mesias itu sendiri. Nah, Bro Suma menyinggung tadi tentang penyucian tadi ya, tentang korban-korban tadi. Bukti sudah jelaskan. Korban itu sebenarnya yang dilakukan ketika Tuhan menyuruh Musa membangun kemah suci itu bayangan dari apa yang Kristus akan lakukan, dan persembahkan itu di surga. Itu bayangan dari apa yang ada di surga, itu bisa dilihat di kitab Wahyu. Jadi seketika Yesus membawa darahnya sendiri, dan tidak ada lagi yang dia mau bawa karena sudah darahnya sendiri, dia sudah mewujudkan itu. Makanya Yesus kan itu bertindak sebagai imam, makanya dia imam agung untuk selama-lamanya. Itu artinya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Misi keimamatannya sudah selesai. Dialah imam besar agung selama. Artinya apa? Satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Waktu habis. Begitu, Bro. Silakan bagian guru Dajuma kah? Iya. Oke, baik. Ya, sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara ya, terkait dengan kasih sayang Tuhan. Tuhan itu bukan dengan cara datang bunuh diri kemudian untuk menebus. Tapi Tuhan itu memberikan aturan main. Itu sudah jelas tadi saya bacakan dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kemudian umat Islam itu memahami bahwasanya Tuhan dengan kasih-Nya kemudian memberikan aturan main kepada manusia. Jika ada pelanggaran, maka bertaubat. Itu solusi yang diberikan. Nah, coba kita lihat bagaimana kemudian perbedaan yang mencolok antara ajaran para nabi dengan ajaran yang disajikan oleh teman-teman kita Kristen. 1 Raja-Raja 2 nomor 3 itu tadi. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis di dalam hukum Musa. Tujuannya supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala kau tuju. Itu satu poin.
Ini nggak mungkin kemudian ada yang bisa membatalkan ini. Lalu kemudian di dalam ajaran yang sama, dalam kitab yang sama, Yesus sendiri yang menerangkan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Cerminan ini semua bisa kita lihat dalam Matius 5. Orang yang mengajarkan orang lain untuk tidak menghilangkan hukum-hukum Tuhan akan mendapatkan tempat tertinggi. Orang yang mengajarkan orang lain untuk meninggalkan hukum Tuhan akan menempati tempat terendah. Nah, kemudian Yesus mengatakan ketika engkau ingin memperoleh hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, perintah Allahnya ini ya kembali kepada ketetapan itu tadi. Kalau dia memerintahkan menuruti perintah Allah, berarti tidak ada yang disebut mati di atas tiang salib untuk menebus dosa. Karena dengan menuruti perintah Allah, berarti perintah Allahnya itu harus dilanggengkan. Makanya di dalam Ulangan 30 nomor 11 dikatakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Nah, kalau saudara-saudara mengatakan, siapa sih orang yang mampu melaksanakan hukum Taurat itu dengan sempurna? Coba Anda lihat bagaimana Paulus mengatakan, dalam hal Taurat aku tidak bercacat. Paulus mengaku dirinya tidak cacat dalam menjalankan hukum Taurat. Meski pada buktinya dia membunuh, menganiaya, tapi dia mengaku dia tidak cacat. Gitu loh. Lalu kemudian Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Lalu kenapa kemudian berubah gitu loh? Ketika diwajibkan untuk mentaati perintah Tuhan, segala kewajiban kepada Tuhan, lalu kenapa kemudian itu berubah? Begitu Kristen muncul, berubah perintah-perintah itu menjadi batal dengan matinya anak Maria di atas tiang salib. Sedangkan Yesus sendiri ketika datang kepada Bani Israel mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 49, tetapi orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Orang yang tidak mengenal hukum Taurat menurut Yesus terkutuk, apalagi yang meninggalkan. Sama seperti Ulangan 27 nomor 26 itu. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Bagaimana mungkin data Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang begitu kerasnya disampaikan kepada Bani Israel seketika berubah dengan pembatalan hanya sekedar karena adanya untuk memuaskan apa yang dikehendaki oleh teman-teman Kristen. Isa mengatakan jelas, illal ladina tabu min ba'di dzalika waslahu fa innallaha ghafurur rahim. Bertaubat untuk melakukan perbaikan, maka sungguh Allah akan mengampuni dan Allah itu Maha Penyayang. Jadi bukan menggunakan anak orang untuk kemudian dikatakan menghapuskan dosa. Itu bukan ajaran kasih. Ajaran kasih itu memberikan aturan untuk ditaati dan memberikan larangan untuk dijauhi. Itu wujud kasih. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma saya ya. Saya masuk ya, Tante Uti, poin tentang hukum Taurat dengan Bang Rantai Perak sudah ditekankan oleh Bang Zuma ya. Bahwasanya kalian itu maju kena, mundur kena. Doktrin kalian hancur lebur ketika kalian meyakini tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat. Apa? Karena Tuhan berjanji kepada mereka yang mengikuti perintah Tuhan. Kalau tidak ada yang mampu, maka sia-sialah Yesus datang yang sebagai janji dari Tuhan keselamatan untuk kalian. Karena buat apa Tuhan memenuhi janji sementara orang Bani Israel tidak mengikuti aturan Tuhan? Atau konsekuensi logisnya, Tuhan ini ternyata cuman bohong-bohongan. Walaupun orang Bani Israel tidak mengikuti aturan Tuhan, tetap diberikan janjinya. Tuhan, apa kalian percaya Tuhan seperti itu? Kemudian saya tekankan lagi di Mazmur 49 ayat ke-13, saya bacakan kembali ya. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, Tante. Kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Selah.
Dia berkata dari dirinya sendiri, Tante. Makanya saya bacakan 1 Korintus 1 Korintus 7:40. Tapi menurut pendapatku, 2 Korintus pasal 8 ayat 10, inilah pendapatku. 2 Korintus pasal 11 ayat 5. Tetapi menurut pendapatku, perkataanku bertemu dengan Yesus diguling-guling di Damsik. Sementara nabi-nabi dan rasul semuanya menyampaikan kata Tuhan. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Itulah konsepnya penyampai firman lah. Tiba-tiba si Paulus menyatakan sesuatu yang datang dari dirinya sendiri. Ternyata dalam Mazmur telah dikatakan, terima kasih Tante Uti telah membuka mata kita di sini. Kami sangat tercerahkan dengan ayat 49 Mazmur tadi, Mazmur 49 ayat 15 tadi. Ternyata meluncur orang ini ke dalam neraka jahanam, kata Tante Uti. Orang yang gemar akan perkataannya sendiri, tidak membawa perkataan Tuhan. Oke, itu poin saya. Lalu terkait dengan timbangan-timbangan, Tante jangan menghina Tuhannya Bani Israel ya. Amsal pasal ke-16 ayat 11. Timbangan dan Tuhan Tante juga, bukan Tuhan Tante, bukan. Tuhannya Bani Israel itu juga suka nimbang-nimbang. Ternyata punya timbangan juga. Segala batu timbangan di dalam pundi adalah buatannya. Aduh Tante. Gimana itu Tante? Katanya Tuhan Tante nggak suka nimbang, punya timbangan kok. Ya gitu ya. Nah, justru dalam keadilan, Tante tahu tidak kalau kita masuk ke pengadilan, di situ ada simbol timbangan, di situ ada simbol keadilan Tante, di mana berat sama berat, bukan timpang sebelah sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Kalau Tante menyatakan bahwa misalkannya tidak ada Tuhan itu timbang menimbang, yang dipilih-pilihlah yang masuk ke dalam surga, ya sudah, silakan Tante imani kalau Tuhan Tante itu pilih kasih, pilih-pilih mana ada hukum kasih kalau begitu. Hukum kasih itu seperti yang dikatakan Bang Zuma, Tuhan berikan hukum bagi siapa yang tidak patuh, luncurlah kau masuk neraka. Gitu Tante. Jadi enak aja Tante, orang yang berdosa, memperkosa, membunuh, tiba-tiba diselamatkan. Lalu tiba-tiba orang yang baik seperti Pak Gus Dur, Mahatma Gandhi, dia tidak menjadi Kristen, masuk neraka, padahal baik banget. Itu macam mana Tuhan? Lucu kan? Nah, itu dia tidak masuk akalnya. Apa yang kalian imani yaitu doktrin kalian hancur lebur atas pernyataan kalian sendiri. Kalian menyatakan tidak ada yang mampu mengikuti hukum Torah. Artinya tidak ada pemenuhan janji dari Tuhan. Atau kalian mau bilang Tuhan itu ya pelin-pelan, kan nggak mungkin begitu. Terima kasih. Jangan nangis dulu, jawab saja bentar. Terima kasih. Ya, jadi saya dulu ya. Kan saya udah bilang ya, dari Rifa ini dia kalau ngambil ayat banyak-banyak gitu, kita tinggal tanya aja apa sih maksudnya dia ngomong gitu, konteksnya apa sih. Rasul Paulus bilang menurut pendapatku, pendapat sebagai guru kan, pendapat sebagai pendidik kan. Buka aja ayatnya semua, bukan pendapat sebagai orang yang sebagai Tuhan ya. Menurut pendapatnya sendiri sebagai pendidik, bukan bicara tentang keselamatan. Dia nggak menjaminkan keselamatan untuk pendapatnya sendiri. Ya itu cuma cocokologi itu bro namanya ya. Yang menurut kata Yesus, orang-orang yang berbicara ya, di dalam Yohanes 7 ayat 18, Yesus mengatakan, apabila perkataan itu ya berdasarkan dari dirinya sendiri, berasal dari dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Nah, itunya. Kalau dia ngomongnya, itu kata-katanya itu ya, dia mengaku dari Tuhan, sebetulnya dari dirinya sendiri, dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Sampai katanya keringatnya harum, sampai malaikat-malaikat memuji-muji, Tuhan pun memuji-muji. Di dalam Lukas 16 ayat Lukas 16 Lukas 16 ya. Dikatakan ya celakalah orang memuji ya, celakalah kamu jika orang-orang memuji-muji kamu, sebab dengan demikianlah telah diperlakukan nabi-nabi palsu. Ya, perkataan di dalam ya Mazmur 49 itu nggak ada hubungannya dengan yang seperti ini tadi. Tapi karena kamu membahasnya, saya harus kasih tahu ya. Yang dimaksud oleh Paulus itu bukan seperti yang kamu mau ya, pendapat tentang keselamatan, bukan. Di dalam Mazmur itu orang yang berkata, yang berinisiatif, yang percaya pada dirinya sendiri dengan selamat, ya mencari selamat dengan kemauan sendiri, kekuatan sendiri, cari selamat sendiri. Itu mereka seperti domba yang meluncur ke dalam dunia orang mati ya. Itu yang dimaksud bro ya. Lalu ketika Yesus mengatakan ya, kalau ingin mendapatkan kalau ingin hidup kekal ya turutilah perintah Allah. Lalu orang kaya itu kan bilang semuanya telah kuturuti, apalagi ya Tuhan, katanya gitu kan.
dia masih merasa dia tidak selamat. Kenapa? Ya karena memang tidak selamat. Lalu dia kata Yesus apa? Ikutlah aku. Nah itu kuncinya. Ya sama seperti Yesus mengatakan aku memberikan hidup yang kekal. Dan perkataan Yesus yang mengatakan dialah sumber hidup yang kekal itu didukung oleh para rasul. Dikatakan oleh para rasul, dikatakan oleh Yesus sendiri. Itu inti pengajaran dari Yesus Kristus. Dan di dalam Yesaya 41 ayat 11 itu Yesus itu penebus dan juru selamat bro. Jangan nyamain dengan kalian punya hukum Taurat enggak. Telah dikatakan ya Yesaya 43 akulah penebusmu, akulah yang mengabarkan, akulah yang memberitahukan, akulah yang menebus dengan diriku sendiri. Itu dia bro ya. Kami ini selamat karena ditebus ya. Dan hukum Taurat itu kan tadi saya udah bilang ya, Bapak sendiri tadi bilang supaya baik jalanmu ya, supaya engkau tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Tetapi bukan karena untuk selamat. Ya selamat masuk sorga kata Raja Daud. Sekali lagi, selamat masuk sorga kata Raja Daud adalah karena diselamatkan ya. Dan di dalam imamat itu dikatakan ya untuk mengampuni untuk pengampunan dosa, untuk dosa mereka itu diampuni hanyalah dengan darah. Dan itu pun masuk dalam kategori hukum Taurat pengampunan dosa bro ya. Ya masa harus diajarin terus? Pak Juma, Anda telah muter-muter dari tadi Pak Juma. Jangan pakai ayat yang itu saja, itu terus. Padahal sudah disanggah, sudah dikasih dalilnya, Anda salah ya. Jadi seperti Anda ngejar ekor sendiri yang muter-muter nggak akan pernah ketemu. Itu aja tadi. Anda puter-puter aja di situ, puter-puter. Ya sekarang saya mau nanya kepada dirimu ya, kenapa Anda memaksakan hukum Taurat itu untuk kami, padahal di tempat Anda nggak ada itu perintah hukum Taurat itu tidak ada. Ya, Nabi Muhammad tidak menekankan hukum Taurat sama sekali, tidak kenal. Bahkan Nabi Muhammad melanggar semua perintah hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu. Boleh kita habis. Itu artinya kalian bukan hukum Taurat pegangan kalian, bro ya. Jangan paksa-paksa. Waktu habis. Silakan Pak Rantai Perak. Mau rumah dulu kan? Loh, Pak Rantai Perak belum. Pak Rantai Perak belum, bro. Ya silakan Pak Rantai. Udah ngambek dia gara-gara tante. Jadi gimana? Mau lagi dia Suaraku kurang keras ya. Ya, jalankan waktunya ya, saya mulai ya. Memang betul yang dikatakan oleh Bu Uti tadi, sebenarnya Bro Suma membicarakan apa yang Bro Suma tidak mengerti ya. Apalagi berbicara tentang hukum Taurat itu. Bu Uti sudah katakan tadi, sebelum hukum Taurat itu oleh ajaran Islam, bahkan dilanggar oleh Nabi sendiri. Nah kalau kita berbicara tentang hukum itu ya, kenapa hukum itu diadakan? Saya sudah jelaskan tadi ya, karena memang manusia semua berdosa dan itu akan menjadi nyata dengan diadakannya hukum Taurat. Jadi di Roma 3 ayat 12 begini ya, penyeleweng. Mereka semua, jadi tidak ada terkecuali ya, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lalu digambarkan terus ya, bibir mereka telah mengandung bisa. Itu dikutip semua dari perjanjian lama semua. Ayat-ayat yang diambil di sini, mulut mereka penuh dengan sumpah. Itu dikutip semua. Kitab Mazmur, kitab Yesaya, semua itu. Di ayat 19 dikatakan begini, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu tercantum dalam hukum Taurat ditujukan ke yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Dengar baik-baik ini. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruhnya jatuh ke bawah hukuman Allah. Supaya apa? Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal. Nah itu saya sudah katakan tadi, oleh hukum Taurat ini manusia mengenal dosa, makanya dia butuh juru selamat, penyelamat. Saya sudah katakan tadi ya di Roma 7 ya. Saya sudah katakan di Roma 7 arti hukum Taurat tadi. Hukum Taurat itu tanpa hukum Taurat, dibicarakan di Galatia tadi ya. Tanpa hukum Taurat itu dosa. Tetapi ketika hukum Taurat itu ada, dosa itu sedetil mungkin diperhitungkan. Dan itu kita sadari, makanya Rasul Paulus yang Bang Suma kutip tadi, dia melakukan semua yang tertulis dalam hukum Taurat itu sempurna. Apakah hukum Taurat itu menyelamatkan? Tidak. Justru di situ Rasul Paulus menemukan, justru oleh karena hukum Taurat, nah keinginan ini bukan masalah melakukan, dia beribadah apa semua, tetapi itu berasal dari hati. Saya sudah gambarkan tadi, kita tahu tentang Tuhan katakan jangan berzina. Tetapi kenapa ketika kita di posisi di mana kita punya kesempatan untuk berzina, dosa itu begitu kuat mempengaruhi daging kita. Nah itu yang ditemukan oleh Rasul Paulus di dalam hukum Taurat ini. Karena Rasul Paulus ini orang terpelajar, dia murid Gamaliel dia.
soal Taurat. Makanya dia katakan bahkan dia tanpa cacat melakukan hukum Taurat. Tapi apakah hatinya bisa berkenan kepada Allah? Tidak. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang kamu lakukan. Karena apa yang orang lakukan bisa kamuflase, tidak sesuai dengan isi hatinya. Nah, untuk menyelaraskan isi hati dengan perbuatan, nah kita itu butuh pertolongan Tuhan. Itu yang saya bicarakan dari awal. Makanya cuma di Kristen ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menuntun orang percaya supaya bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Dan Roh Kudus itu yang memeteraikan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi tanpa meterai Roh Kudus itu, manusia tidak akan menjadi anak-anak Allah. Otomatis artinya apa? Tidak diselamatkan. Karena kita harus menjadi anak Allah untuk bisa diselamatkan. Karena kita akan dikembalikan ke tujuan awal Allah menciptakan manusia. Adam itu kalau kita baca silsilah, ketika sampai di Adam anak Allah. Nah, Yesus Kristus adalah Adam kedua. Dia yang akan membenarkan semua orang. Semua orang yang percaya dia yang akan benarkan. Dan otomatis itu diberi menjadi orang yang percaya padanya di Yohanes 1 bisa dijadikan anak-anak Allah. Kita bisa baca itu ya di Yohanes 1, coba kita lihat ya.